Salam. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat semua ya, puji Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, dan biarlah seberapa yang ada saat ini kita menikmati hadirat Tuhan ya. Ya. Mari kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu, ketika setiap kali kita berdoa, apa yang kita doakan? Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, kira-kira apa yang Bapak Ibu katakan di hadapan Tuhan? Mengucap syukur, apalagi? Apa? Minta ampun, apalagi? Iya. Nah, seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, Tuhan ampuni saya berdosa. Tuhan berkati saya dalam segala usaha. Tuhan berkati saya jodoh. Tuhan jadikan saya berhasil. Jadikan saya sukses. Jadikan anak-anak saya bisa menyelesaikan tugasnya. Jadikan anak-anak saya lulus ujian gitu ya. Permintaan-permintaan itu hanya apa yang ada di dunia ini ya. Tapi ada satu permintaan dari Daud, dan ini permintaan yang tentu juga harus menjadi permintaan kita ya. Satu permintaan dari Raja Daud, Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita baca dari Alkitab kita ya. Mungkin yang ditampilkan ini Alkitab bahasa Indonesia masa kini ya. Tapi kita baca Alkitab kita yang kita bawa. Mazmur 27 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Ya. Kalau saya bacakan di bahasa Indonesia masa kini, hanya satu ku minta kepada Tuhan, hanya ini yang kuingini. Daud pingin apa kira-kira? Kekayaan dia punya, ketenaran dia punya, segala sesuatu dia punya, istri banyak, anak banyak ya. Tapi satu yang diingini oleh Daud, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jangan kita membayangkan kita cuma tinggal di gereja saja tanpa ada kegiatan. Bukan itu maksudnya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Untuk apa? Merasakan kebaikan Tuhan dan memohon bimbingannya. Ini yang dirindukan Tuhan, yang dirindukan Daud. Diam di rumah Tuhan dan memohon bimbingannya. Dan ketika diam di rumah Tuhan, diam di bait Tuhan, seumur hidup, kita bisa membayangkan seumur hidup Daud itu seperti apa yang dialami. Banyak hal ya, penghinaan, perlawanan ya. Bahkan minggu lalu kita melihat ketika Daud diremehkan, Daud dianggap tidak punya kekuatan apa-apa ya. Tapi ternyata dari kesederhanaan Daud Tuhan pakai. Dan banyak hal, Saul iri tanpa sebab, dia ingin membunuh Daud. Nah, banyak hal yang dialami. Bahkan ketika dia menjadi raja, anaknya mengkudeta ya. Anaknya ingin mengusir Daud dan ingin menjadi raja, si Absalom. Nah saudaraku, banyak hal yang dialami oleh Daud. Tetapi satu hal, aku ingin diam di rumah Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan. Apakah itu kemurahan Tuhan?
Ketika Daud mengalami berbagai macam persoalan, hal-hal yang berat, justru di tengah-tengah masalah, pencobaan, penderitaan, tekanan yang dialami oleh Daud, dia merasakan kemurahan Tuhan. Kenapa? Dia memohon bimbingannya. Dia nggak ngerti solusi apa yang harus aku kerjakan. Ketika dia dikudeta oleh anaknya, dia lari. Mungkin banyak pertanyaan, ini Daud ini orang pahlawan, kenapa sekarang dikudeta anaknya dia tidak melawan? Nah saudaraku, banyak hal yang dihadapi karena Daud minta bimbingan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, apa yang kita minta di hadapan Tuhan saat kita berdoa? Apakah kita hanya minta untuk kenikmatan di dunia ini saja, untuk kecukupan di dunia ini saja, ya? Ada orang yang mengalami berbagai macam masalah, tapi ketika ketemu, ya, puji Tuhan, ya, dia bisa mengungkapkan puji Tuhan. Tapi saya lihat ada orang yang boleh dikatakan cukup, ya, dia punya rumah, dia punya segala sesuatu, usaha dia punya, ya, mungkin harta benda perhiasan dia punya, tapi begitu ketemu, bagaimana ya saya ini, bagaimana ya, masuk jualan kok sepi, bagaimana ya saya ini kok sakit-sakitan. Mengucap syukurlah. Saudaraku, ketika kita datang berdoa, mari kita datang meminta seperti Daud. Aku mau diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya dan memohon bimbingannya. Haleluya. Daud punya segala sesuatu, tapi itu dikesampingkan karena ada satu hal yang dirindukan oleh Daud, dan itu untuk kehidupan yang kekal. Kalau kita minta untuk perkara-perkara di dunia ini saja, boleh tidak? Boleh. Dan itu harus. Tuhan mengajar kita berdoa, berikan kami makanan pada hari ini. Boleh. Dan itu kita minta karena kita mengandalkan Tuhan. Tapi jangan lupa, sesudah hidup ini ada hidup yang kekal, yang harus saudara dan saya jalani, ya, karena manusia itu punya kekekalan. Ketika mati tidak mati begitu saja, ya, tapi ada hidup selanjutnya. Nah, apakah kita juga minta, Tuhan aku ingin bersamamu, Tuhan aku ingin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan aku ingin mengerti rencanamu. Haleluya. Mari kita ubah konsep doa kita, ya. Kita merindukan hadirat Allah. Diam di rumah Tuhan itu kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, mari kita juga berdoa untuk sesuatu yang punya nilai kekal. Bagaimana aku harus melayani Engkau dengan segenap hati. Bagaimana aku menjalani kehidupan sehari-hari, tapi membawa nilai kekal, tapi berakibat untuk mendatangkan upah. Haleluya, ya. Jadi aktivitas kita bukan hanya untuk kebutuhan, untuk hal-hal kehidupan pribadi kita. Karena itu pasti diperhatikan oleh Tuhan, ya. Ya, permintaan Daud, diam di rumah Tuhan dan memohon bimbingannya. Sebetulnya ada apa di dalam rumah Tuhan? Ada apa di dalam bait-Nya? Haleluya. Diam di rumah Tuhan. Ini yang diinginkan Daud. Sebetulnya apa? Ada apa di dalam rumah Tuhan itu? Ya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu baca 1 Tawarik pasal 25 dan 26, ya. Nah, ini akan kita bahas nanti hari Jumat, ya. 1 Tawarik 25 sampai 26, saudaraku, di situ dikatakan ketika bait Salomo itu sudah selesai,
sudah jadi, nah mulailah diadakan ibadah. Dan tentu ibadah bukan hanya sekali waktu pentabisan bait suci Salomo, tapi ibadah ini berlangsung, ya, berlangsung untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi yang kita baca 1 Tawarikh 25 ayat 1 dan ayat 6. Tolong dibacakan 1 Tawarikh 25 ayat 1 dan ayat 6. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Ayat yang ke-6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gembus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Ya. Jadi Daud itu menetapkan ketika ibadah itu ada kelompok-kelompok pemuji, ya. Kelompok-kelompok pemuji mulai dari orang tuanya, Bani Asaf, Heman, Yedutun itu ya, dan seluruh anak-anaknya dijadwalkan untuk ibadah, dan itu berlangsung ketika bait Salomo jadi, ya, berlangsung terus. Mereka bisa memuji Tuhan dengan kelompok-kelompoknya. Jadi di dalam bait Allah itu ada imam-imam yang memuji. Coba gambar selanjutnya lagi. Nah, ini di dalam bait Allah ini ada imam-imam ini, mereka yang sujud, imam-imam yang berdiri, dan struktur ini dibuat seperti struktur kemah tabernakel, ya. Ada kolam pembasuhan di sini ada, kemudian ada pes babakaran di sini ada, dan di dalam ruang suci ini ada terletak alat-alat ini, dan imam-imam mereka diatur tempat posisinya untuk memuji Tuhan. Di ayat 6 itu dikatakan mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, alat musik, ya, gambus, kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Saudaraku, ketika kita punya kesempatan untuk menyanyi, memuji Tuhan, ya, dengan alat-alat musik di rumah ibadah, itu sebuah pelayanan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberikan pujian. Ini sebuah pelayanan. Jangan sampai ketika ada tugas memuji Tuhan, aku nggak sempat latihan, lah sudahlah minggu depan saja. Kita kehilangan kesempatan untuk melayani. Kecuali ada sesuatu yang sangat tidak bisa ditinggalkan, ya. Tapi jangan sampai dengan begitu mudah kita anggap remeh untuk memuji Tuhan. Itu sebuah pelayanan. Kalau kita tidak punya pelayanan yang nyata, misalnya, ya, kita bisa berkhotbah, kita bisa bersuk, kita bisa nginjil, kita bisa melayani Tuhan dalam hal lain. Sehari-hari kita cuma di rumah. Ketika kita punya kesempatan untuk bisa memuji Tuhan dalam sebuah kelompok, kenapa kita buang? Ini loh, dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan, bukan hanya pemuji-pemuji, tapi ada penunggu-penunggu pintu gerbang, penerima tamu. Itu bukan hal yang sepele. Ini sebuah pelayanan. Haleluya. Jadi di dalam bait Allah itu ada apa? Dalam bait Allah itu ada imam-imam yang melayani. Ini yang dirindukan oleh Daud. Dia ingin seumur hidupnya melayani Tuhan. Haleluya. Dan ini bukan hanya kegiatan ritual di dalam tempat ibadah, tapi mari setiap pagi kita datang kepada Tuhan dan berkata, ini hidupku, aku mau melayani Engkau.
Sekalipun yang kita layani itu suami, yang kita layani itu penjual ketika kita menjadi pembeli, ketika kita menjadi penjual. Yang kita layani itu tetangga-tetangga yang menyebalkan mungkin. Haleluya. Aku mau melayani Tuhan. Segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Haleluya. Seperti untuk Tuhan. Tidak peduli itu orang yang menyakitkan, tidak peduli itu orang yang pernah membuat kita hancur, membuat kita rugi, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi ini yang diingini oleh Daud. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apa itu? Melayani Tuhan. Jadi mari kita menghargai kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, jangan dianggap remeh. Cuma nyanyi di depan, gak latihan. Sing penting iso. Saudaraku, ayo kita melayani sebaik mungkin dengan persiapan, dengan latihan. Haleluya. Kita berikan yang terbaik. Dan jangan sampai ketika lo lupa, lo iya, ya wis lah, kita kehilangan waktu. Daud bilang, seumur hidupku aku ingin diam di rumah Tuhan, menikmati baitnya, menikmati kemurahannya, dan memohon bimbingannya. Kalau saudara memohon bimbingan dari Tuhan, tentu kita menyediakan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan bisa kita dengar dari apa? Dari Alkitab. Dari setiap renungan, dari setiap firman, khotbah-khotbah yang Bapak Ibu dengar, itu memberi bimbingan, ya. Jangan sampai kita baca Alkitab, tidak Bu, Pak. Ya kalau koper. Nah saudaraku, saudara kalau makan kalau koper atau kalau lapar? Kadang-kadang nggak lapar, sudah waktunya makan gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita firman Tuhan kalau koper? Bagaimana itu bisa tumbuh? Bagaimana bisa memberi vitamin dalam kerohanian kita? Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh yang ada di rumah Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Daud. Apa? Melayani Tuhan seumur hidupnya. Yang kedua, apa yang ada di dalam rumah Tuhan? Ya. Nah, di dalam rumah Tuhan itu ada kegiatan ibadah. Ini kalau dikatakan rumah Tuhan ya. Di dalam rumah Tuhan ada kegiatan ibadah. Coba Habakuk 2 ayat 20. Silakan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan ada di bait-Nya. Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, Tuhan ada di bait-Nya. Lebih-lebih saat kita memuji Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di dalam bait. Ayo kita datang kepadanya. Jangan dibuang kesempatan-kesempatan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam bait-Nya. Dan saya percaya hadirat Tuhan juga ada di dalam rumah saudara. Hadirat Tuhan ada di dalam segala kegiatan saudara. Tapi dalam tempat kudusnya, kita mengkhususkan waktu, tenaga, pikiran. Jangan sampai kita datang ke tempat ini, pikiran kita melayang. Ya, kita datang di rumah ibadah, pikiran kita mikir, habis ini aku nanti ketemu itu, habis ini aku ada janji ini itu, sampai firman Tuhan itu nggak nyantel. Nah saudaraku, dalam rumah Tuhan itu ada kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah itu adalah persekutuan saudara saya dengan Tuhan, ya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan.
hidup keagamaan, hidup kekristenan itu adalah hubungan, ya, hubungan antara umat dan Allah, umat dan Sang Pencipta. Jadi ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah kita. Kita baca Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya, pada waktu pagi Daud berkata, Engkau mendengar seruanku. Bagaimana waktu pagi ketika memulai hari sebelum bekerja? Bisakah kita berseru? Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Ketika dia berseru, dia memohon kepada Tuhan, mohon bimbingannya, dan dikatakan, aku mengatur persembahan bagimu. Apa yang bisa kita persembahkan dalam hari itu? Tentu mungkin bukan hanya uang, tapi waktumu, pikiranmu, tenagamu. Bisakah itu dipersembahkan untuk kemuliaan namanya? Haleluya. Dan dikatakan, aku menunggu-nunggu. Haleluya. Siapa yang saudara tunggu dalam sepanjang hari? Keuntungan, berkat, rezeki. Enggak keliru, karena kita butuh itu. Tapi adakah di dalam hati nurani kita, aku menunggu Engkau? Haleluya. Ini loh, ada hubungan. Jadi ketika dalam rumah Tuhan, kita mengungkapkan seruan kita, kita memberikan persembahan waktu, tenaga, pujian kita. Sebab itu ketika kita muji Tuhan, pujilah Dia dengan segenap hati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Mazmur 18 ayat 7, silakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya. Mazmur 18 ayat 7. Haleluya. Jadi dalam ibadah itu ada persekutuan dengan Tuhan, ya. Selain persekutuan dengan Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, umatnya bersekutu dengan Dia, membutuhkan apa? Pikiran yang full. Makanya firman Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Nah, saudaraku, ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, itu loh yang kita bawa, ya. Bukan cuma tubuh tok yang ada di dalam bait Allah, tapi segenap pikiran hati, ya. Jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan mikirkan, aku kemarin disakiti sama dia. Oh, dia kemarin tak sapa, aku enggak didengarin. Aku enggak direken. Itu yang ada di benak kita. Buang, haleluya, buang segala sesuatu yang kotor. Karena kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Seperti Mazmur pasal 5 ayat yang 4, juga Mazmur 18 ayat yang ke-7, ya. Ketika aku dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, kepada Allah, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku di bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai di telinganya. Jadi saat saudara datang, coba tumpahkan segala kesesakanmu. Mungkin gak ada seorang pun yang kita ceritai tentang hidup kita. Terlalu berat, katakan. Karena ada persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, ya. Kita bersekutu dengan Tuhan.
Jadi Tuhan itu bisa mendengar apa yang jadi keluhan kita ini loh. Dalam ibadah ada persekutuan saudara manusia yang sebetulnya tidak layak bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa layak, tapi darah Kristus sudah menghapus, sudah melayakkan, sehingga kita bisa datang kapanpun kepada Tuhan. Jadi dalam bait Allah itu ada persekutuan dengan Tuhan, dan juga apa? Ada persekutuan dengan umat Tuhan. Haleluya, ya. Jadi dalam ibadah itu membongkar atau merusak semua gap-gap, ya, atau pembatas-pembatas. Aku orang kaya, kamu orang miskin, aku orang berpendidikan, kamu orang yang rendah. Bukan, tidak ada semua itu. Tapi dalam tempat ibadah, di rumah Tuhan, kita boleh saling bersekutu satu dengan yang lain. Jadi persekutuan itu penting Bapak Ibu, ya. Mungkin persekutuan di rumah Tuhan, di gereja, di gedung gereja. Mungkin juga persekutuan dalam kelompok-kelompok sel. Haleluya. Di situ bisa saling cerita, saling membangun. Jangan remehkan persekutuan ini. Ibrani pasal 10 ayat 25, silakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Seperti dibiasakan oleh banyak orang, dianggap remeh. Hari ini gak bisa bersekutu, minggu depan kan bisa. Padahal gak bisa bersekutunya karena hal yang sepele, ya. Kecuali kalau gak bisa bersekutunya itu karena hal yang memang gak bisa, ya. Sakitkah mungkin, ya, ada masalah kematian mungkin, ya, atau nunggu anak di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau gak ada hal-hal yang, bahkan orang yang merindukan Tuhan dalam segala kesibukan, dalam segala halangan, dia berusaha untuk masuk dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan, ayat itu mengatakan saling menasehati. Lah kalau di rumah tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan umat-umat Tuhan, bahkan tidak pernah mendengar firman Tuhan, nasihat apa yang kita dengar? Gosip, ya, berita viral itu yang kita dengar. Firman gak masuk, nasihat dari teman-teman sekelompok gak masuk, karena gak didengar, gak punya kesempatan. Haleluya. Ini loh dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan. Haleluya. Di dalam rumah Tuhan ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan sesama yang bisa saling menasihati. Loh, suara Tuhan itu tidak kita dengar geleger gitu, ya. Tapi suara Tuhan bisa lewat orang-orang tertentu, bahkan mungkin lewat anak kita, lewat cucu kita. Itu bisa menjadi suara Tuhan buat kita. Lewat peristiwa yang kita lihat, lewat pengalaman yang kita alami, itu bisa menegur. Kemarin saya mendengar satu kesaksian di kedengar seorang hamba Tuhan. Dia kecelakaan. Kesaksian yang sederhana, tapi itu menjadi suara Tuhan buat saya. Ternyata Tuhan, Engkau luar biasa menjaga anak-anak. Nah saudaraku, ini loh pentingnya, jangan dianggap remeh. Tidak bersekutu, nggak apa-apa. Saudara kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Bahkan ketika kita baca Alkitab, kalau kober, lalu terus apa yang kita terima? Nasihat apa dari Tuhan? Dan pantas imannya kerdil. Saya kadang-kadang bingung melihat orang diajak cerita tentang firman Tuhan gak nyambung. Tapi kalau ada kata-kata kalimat yang dia tersinggung, langsung bisa menanggapi. Ketika ada kata-kata yang membuat dia direndahkan,
langsung, wah aku enggak begini. Saya sampai kenapa ya? Kalau ada hal seperti ini kok responnya cepat. Tapi ketika diberitahu firman Tuhan, kok gak nyambung-nyambung. Ketika saya bersaksi kepada orang-orang di luar, kadang-kadang mengalihkan pembicaraan, saya juga gak ngerti Tuhan, kenapa? Nah saudaraku, mari kita belajar. Aku rindu, ini loh sebuah permintaan. Diam di dalam rumah Tuhan, karena di situ ada persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman. Nah, kita melihat juga apalagi yang ada di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, dalam persekutuan ada hadirat Tuhan. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan bilang apa? Aku hadir. Dalam persekutuan, dalam rumah Tuhan, haleluya, hadirat Tuhan ada. Nah, kalau hadirat Tuhan itu ada, apa yang kita takutkan? Karena hadirat Tuhan itu memberi perlindungan, menuntun kita. Keluaran 13 ayat 21 dan 22, silakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dengan tidak beralih, tiang awan, tiang api itu menyertai orang-orang Israel, ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Belum yang tadi Mbak. Ya, tiang ini malaikat Tuhan menyertai, dan kehadiran Tuhan dibuktikan dengan tiang awan dan tiang api. Tapi saat itu berjalan di depan, tiang awan, tiang api itu berjalan di depan, dan orang Israel ngikuti, ya, pimpinannya. Tapi saat orang Israel itu ada dalam himpitan, di depannya ada laut yang mereka tidak bisa seberangi, di belakangnya ada tentara Mesir. Apa yang dilakukan Tuhan? Hadirat Tuhan menyertai perjalanan orang Israel. Hadirat Tuhan juga menyertai saudara dan saya. Dan hadirat Tuhan pindah di belakang mereka. Roh Tuhan pindah di belakang mereka, sehingga yang ada di depan malaikat, tiang awan, tiang api, ketika ada di belakangnya, ya, ini di belakang itu ada kegelapan. Coba gambar satunya, bawahnya, ya, ini mereka berjalan di laut yang terbelah, dan di belakang malaikat Tuhan, di belakang hadirat Tuhan ini gelap, menggelapi orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel. Tapi terang ada di belakang orang Israel, sehingga mereka bisa berjalan menyeberangi laut. Dan kegelapan ada memenuhi bangsa Mesir yang mengejar. Sehingga apa? Kegelapan di orang Mesir gak bisa berjalan. Keretanya bahkan rodanya dibuat pleak-pleok, gak bisa jalan dengan cepat. Itu sudah waktu mepet banget. Orang Israel gemetar, ini bagaimana? Dan ternyata hadirat Tuhan yang bertindak. Luar biasa. Hadirat Tuhan yang bertindak. Ini loh, ketika hadirat Tuhan ada dalam persekutuan, kenapa kita membuang diri, membiarkan kesempatan itu berlalu? Kita tidak menghargai hadirat Tuhan, padahal hadirat Tuhan itu memberi perlindungan. Haleluya. Hadirat Tuhan itu memberi perlindungan, memberi juga petunjuk, memberi terang, sehingga kita bisa berjalan.
Makanya Bapak Ibu ketika ada kelompok-kelompok sel, ayo kita mungkin ada sesuatu yang kita tidak bisa tanggung sendiri. Tentu kita tidak bisa cerita sama semua orang. Tapi paling tidak saudara cerita dengan orang yang bisa dipercaya. Dan tentu siapa itu? Orang yang mengerti firman. Tidak sembarang orang. Jangan sampai kita cerita sama orang luar, tapi sama kelompok selmu, sama pemimpin kelompok selmu, kita nggak cerita. Haleluya. Mari hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan ada hadirat Tuhan. Ini loh contohnya orang Israel. Tuhan tuh bisa memberi perlindungan dalam saat kepepet sekalipun. Yang tadinya ada di depan pindah di belakang. Sehingga di depannya memberi terang, di belakangnya memberi gelap. Musuh-musuh dibuat tidak bisa menangkap. Wow, luar biasa ya. Selanjutnya, hadirat Tuhan itu bukan hanya memberi perlindungan atau menuntun kita, tetapi hadirat Tuhan itu juga melindungi, memelihara, mencukupi. Ulangan pasal 8 ayat 15 sampai 17. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Amin. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Amin. Ketika mereka melewati padang gurun, ada apa di padang gurun? Ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Dahsyatnya ini apa? Dahsyatnya ini mengerikan ya. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, tidak ada air. Saudara, kalau mati ledeng 3 hari saja, oh jangan 3 hari, sehari saja, gimana kita? Kelabaan ya. Kelabaan kita. Wis ledenge gak nyala, sumure asat, wah bingung kita. Ini orang Israel di padang gurun. Wis sudah gak ada air, belum lagi ditambah apa? Ularnya ganas, ada kalajengking, ya. Ya, coba tampilin Mbak Rahma. Ada ular yang ganas di padang gurun. Haleluya. Tapi di luar itu, walaupun ada ular ganas, tapi ada mana yang turun untuk bisa diambil menjadi makanan. Hadirat Tuhan tidak membebaskan kita dari ular ganas ya. Hadirat Tuhan tidak membebaskan kita dari persoalan. Tapi satu hal yang kita tahu, hadirat Tuhan itu memelihara kita, melindungi kita. Haleluya. Puji Tuhan, makanya jangan menganggap remeh hadirat Tuhan yang ada dalam persekutuan. Haleluya. Bahkan ketika kita sendiri, apa tidak ada hadirat Tuhan? Oh tidak. Tuhan bilang, aku menyertai kamu selama-lamanya. Dengan Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus itu akan membimbing, memimpin kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Kita menghargai hadirat Tuhan melalui Roh Kudus atau enggak? Kalau dalam persekutuan kita remehkan, dalam kesendirian kita seringkali melupakan hadirat Roh Kudus. Haleluya. Kita melihat 2 orang yang turun ke Emos ya. Ketika melihat Tuhan Yesus sudah selesai disalib mati, mereka kecewa, dia kembali turun dari Yerusalem ke Emos. Tapi apa yang ada di sana? Yesus menyertai perjalanan mereka. Dan Tuhan tidak berkata, aku Yesus, aku hidup, enggak. Sampai mereka sadar dan terbuka matanya. Ternyata Tuhan menyertai aku. Haleluya.
Nah saudaraku, mari kita menghargai hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin ada ular ganas kala jengking, Tuhan tidak membebaskan kita dari itu. Tapi ada perlindungan, ada pemeliharaan. Bahkan ada air yang kering, Tuhan bisa membuat gunung batu keluar air. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Ini loh yang Tuhan mau, supaya saudara mengandalkan Tuhan. Hari ini mungkin gak ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Mungkin hari ini gak ada keuntungan yang masuk. Tapi Tuhan, Engkau yang memelihara aku. Gak peduli aku gak punya uang, tapi aku punya Engkau. Ini saudaraku yang harus ada di pikiran kita. Puji Tuhan, ya. Hadirat Tuhan harus kita nikmati. Katanya Daud, aku rindu seumur hidupku diam di bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Ini kalau kemurahan, haleluya, ini kemurahan. Saudara dimampukan, saudara dibuat kuat, itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Saya melihat Bu Surip itu sudah usia 60, di atas hampir 70, masih kuat gendong, naik jualan, apa gula, ada apa minyak. Itu kekuatan. Terima kasih Tuhan, aku bisa lewati hari ini. Itu kekuatan, ucapkan syukur. Haleluya. Tuhan tidak memberkati kita dengan blek, Tuhan aku butuh beras, blek ada beras, enggak juga kali. Haleluya. Masalah boleh ada, tapi hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itulah yang memberi perlindungan dan pemeliharaan. Yang ketiga, hadirat Tuhan itu juga memberi kemenangan. Hadirat Tuhan memberi kemenangan. Saya tidak tampilkan gambarnya, saudaraku. Kita ingat ketika orang Israel menyerang tembok Yeriko yang begitu tebal. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Cuma mengelilingi tembok. Dengan membawa apa? Dengan membawa tabut perjanjian, lambang hadirat Tuhan. Ya. Tabut perjanjian dipikul untuk mengelilingi. Dan ketika bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan dipimpin oleh Yosua, Tuhan bilang, imam-imam pengusung tabut harus melangkahkan kaki masuk di dalam air sungai Yordan. Tuhan tidak membelah sungai Yordan lebih dulu, tapi begitu imam-imam itu masuk di dalam sungai Yordan, begitu kakinya menyentuh air, air itu tersibak. Saudaraku, ini loh tabut perjanjian Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, memberi kemenangan sehingga orang Israel mampu merobohkan tembok Yeriko, mampu membelah sungai Yordan dengan membawa tabut. Makanya ketika orang Filistin tahu orang Israel ketika berperang membawa tabut, orang Filistin ingin merebut tabut itu. Supaya pikirnya, oh ini loh gara-gara tabut ini orang Israel menang. Tapi begitu orang Filistin ingin merebut, mengambil, bahkan berhasil mengambil tabut perjanjian itu, apa yang terjadi? Wabah, penyakit. Bahkan ketika tabut itu dijajarkan dengan dewa mereka di kuil Dagon, patung Dagon itu terjatuh. Patung Dagon itu terjatuh. Haleluya. Dan membuat mereka orang-orang Filistin mengalami wabah penyakit. Sehingga tabut ini, wah ini tidak jadi berkat ini. Balik. Kembalikan ke orang Israel. Saudaraku, hadirat Tuhan harus kita hargai. Hadirat Tuhan tidak bisa dicampur dengan perdukunan, dengan klinik-klinik. Ketika saudara percaya Tuhan dan beribadah kepadanya, masih mengikuti klinik-klinik, gak akan jadi berkat. Berapapun lamanya kita sudah setia kepada Tuhan, kita percaya ikut Tuhan, tapi kalau di dalam hati kita masih menyimpan klinik-klinik,
Kalau ada orang datang, ayo ikut KKR. Pendeta ini siapa sih? Lebih kuat enggak dari guruku? Lebih kuat enggak dari guruku? Nah saudaraku, selama orang ini masih mengakui kekuatan-kekuatan setan, kekuatan-kekuatan dewa-dewa, orang ini tidak akan pernah bisa. Sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Tuhan itu jauh lebih tinggi. Dia mampu mengatasi segala sesuatu kuasa yang ada di dunia ini. Jadi saudaraku, jangan sampai ketika kita sakit tidak sembuh-sembuh kita datang kepada orang pintar. Atau mungkin ada sesuatu kita kehilangan, tanya kepada orang, kepriwe, siapa sing jiot barangku? Saudara, kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Hadirat Tuhan sanggup memberi kemenangan, tapi hadirat Tuhan tidak bisa dicampur dengan hal-hal semacam itu. Ada orang sakit minta didoakan, dan saya katakan percaya kepada Tuhan, nggih kula purun. Saya ingatkan, jangan datang berobat ke tempat-tempat perdukunan. Kalau berobat ke dokter monggo, tapi jangan dicampur. Haleluya. Saudaraku, hadirat Tuhan memberi kemenangan. Dan kalau hadirat Tuhan murni ada menyertai saudara, apa yang Tuhan gak bisa lakukan untuk kita? Ular ganas kala jengking, haleluya, kekeringan, gak ada air, Tuhan bisa lakukan itu. Bahkan musuh yang bentengnya setebal tembok Yeriko roboh, bukan karena rudal, roboh. Karena apa? Karena apa roboh? Hah? Karena ketaatan. Tuhan bilang kelilingi 1 kali, kelilingi lagi sampai 6 hari, 7 hari kamu keliling 7 kali. Amolah Tuhan, kesel, capek. Karena ketaatan, tembok yang tebal itu roboh. Haleluya. Bagaimana ketaatan kita ditunda? Ketaatan yang ditunda itu bukan ketaatan. Begitu saudara dengar, lakukan. Dan ketaatan itu akan memberimu kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yes. Bagaimana jerih payah kita? Jangan sampai jerih payah kita itu sia-sia karena nggak punya nilai kekal. Jerih lelah, kecapean kita itu hanya untuk hal yang sementara, percuma. Ya. Tapi mari jerih lelah kita harus punya nilai kekal, memberi buah. Haleluya. Puji nama Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh apa? Oleh Yesus Kristus. Jadi kemenanganmu, kemenanganku itu bukan kekuatan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Kemenangan Daud bukan karena Daud latihan dulu, bukan karena Daud bawa senjata-senjata perang, bukan. Kemenangan saudara, kemenangan saya karena Yesus Kristus. Kemenangan Daud karena Tuhan yang menyertai. Sebab itu ayat 58, karena itu saudara-saudaraku berdirilah teguh, jangan goyah. Kapan kita bisa teguh? Kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan dan kita melihat kenyataan, wow luar biasa ketika saya taat, tembok Yeriko roboh.
bukan mengeluh. Aduh, ada tembok Yeriko, ada masalah yang besar, ada Goliat yang besar. Takut, nggak akan menang. Tetapi ketika kita menghadapi kemenangan diberikan oleh Yesus Kristus. Berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. Haleluya. Dan apa? Giat selalu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan kalau kober, bukan kalau sempat, ya. Wah, hari ini aku nggak kober. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu, haleluya. Sebab kamu tahu jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ini yang dirindukan Daud. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menikmati baitnya, melayani Tuhan seumur hidupnya. Diam di rumah Tuhan, dia memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Diam di rumah Tuhan, menikmati hadirat Allah yang melindungi, memelihara, menjaga. Haleluya, memberi kemenangan. Haleluya. Jadi saudaraku, kegiatan dalam rumah ibadah itu ada bagian yang kita lakukan, ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Bagian kita apa? Memberi pujian, memberi kemuliaan buat Tuhan, ya, memberikan segenap hidup untuk Tuhan, bahkan memberi persembahan pujian mungkin, ya, persembahan hatimu, tenagamu, sehingga engkau bisa melihat apa yang harus bisa dilakukan. Sementara bagian Tuhan apa? Mendengar keluhan kita. Bagian Tuhan apa? Memberkati kita, menguatkan kita. Haleluya. Jadi hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ya. Diam di rumah Tuhan itu memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Hubungan saudara sebagai orang yang diciptakan dengan Sang Pencipta. Jangan kita bangga punya hubungan baik dengan presiden, tetapi kita bangga karena Sang Pencipta bisa kita hubungi. Pertanyaannya, berapa lama kita bisa menghubungi Tuhan? Kita punya kesempatan setiap saat. Masihkah kita buang kesempatan untuk berhubungan dengan Sang Pencipta itu? Ada banyak waktu yang saudara atau saya miliki. Bisakah itu kita pakai untuk duduk diam? Mungkin mendoakan orang-orang yang Tuhan taruh di pikiran kita. Itu sangat berguna. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdiri bersama-sama.